Tuhan yang setia, yang selalu menolong setiap umat-Nya. Tuhan, hari ini kami masuk dalam ibadah melalui ibadah online service. Kami percaya Tuhan, kita tidak pernah mengenal batas ruang dan waktu. Hari ini hadirat yang ada dalam setiap penyembahan di keluarga jemaat-Mu masing-masing itu hadir ya Tuhan. Turun tangan dalam setiap persoalan pergumulan hidup setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hari ini Roh-Mu bekerja, urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami dengan kuasa firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di tengah masalah bangsa ini, di tengah masalah yang ada ini Tuhan. Kami berdoa hanya bersama dengan Tuhan, kami sanggup, kami mampu di dalam nama Yesus. Rabi yang bangun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Salam, salam. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Satu ayat ini kita akan coba bahas tentang pencobaan-pencobaan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Saudara dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sebab sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya kalau hari-hari ini, bahkan sudah berapa bulan ini, satu pencobaan ya yang sedang terjadi bukan hanya kepada kita keluarga, tetapi atas bangsa, bahkan atas bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Ada tujuan daripada Tuhan supaya kita semakin hari percaya bahwa Tuhan itu ada. Pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan supaya kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menanggungnya, kita tidak akan mampu melewati semuanya. Karena Alkitab dengan jelas katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Berarti pencobaan yang sedang saudara dan saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kemampuan kita. Amin. Kalau firman Allah yang sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa pencobaan itu biasa, berarti kita masih bisa berjalan dengan Tuhan. Kita masih bisa berjalan di dalam apa? Keadaan yang ada ini, saudara. Jangan pernah kita membesarkan masalah, jangan pernah membesarkan pencobaan-pencobaan, tapi Yesus yang lebih besar yang harus kita percaya dan imani. Saya yakin sekali pencobaan yang saudara alami, kita alami, bangsa alami, bahkan dunia alami, itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi daripada kemampuan atau kekuatan manusia. Sebab katakan Allah adalah setia, ya. Ketika kamu dicobai, Tuhan katakan apa? Maka Ia akan memberikan jalan keluar. Buat siapa? Buat jemaat-jemaat Tuhan, buat anak-anak Tuhan ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan sudah jamin di setiap pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan tidak akan pernah melebihi dari kemampuan saudara dan saya, sehingga Tuhan katakan Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan kita supaya kita bisa menanggungnya. Artinya kita masih bisa berjalan di dalam keadaan, di dalam cobaan-cobaan yang ada. Itu jaminan daripada Tuhan, saudara. Kalau kita hari-hari ini kita tahu ya pencobaan itu masih ada sampai hari ini, tapi kita belajar untuk tidak membesarkan cobaan-cobaan ini. Tetapi yang harus kita imani adalah Yesus yang lebih besar dari pencobaan itu, karena di situ Dia katakan Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya dalam keadaan apapun. Artinya kita masih mampu bisa berjalan, kita masih bisa mampu berdiri, kita masih bisa mampu keluar untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita.
Kita bisa menanggungnya. Di dalam pencobaan ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian, buat setiap kita umat-umat Tuhan di dalam gereja Betel Indonesia Jemaat Sumber Arta. Yang pertama, bagaimana kita bisa mampu di dalam cobaan-cobaan yang ada hari-hari ini, saudara. Saya percaya yang pertama adalah kita harus bersabar, saudara. Kesabaran itu penting. Kesabaran itu adalah buah roh, saudara. Memang pemerintah Jawa Barat, Wali Kota Bekasi sudah mengizinkan kita untuk apa? Beribadah, tetapi Alkitab dengan jelas katakan bersabar adalah buah roh. Gereja Betel Indonesia Sinode berkata kepada setiap gembala-gembala supaya kita bersabar sedikit, supaya apa? Supaya pada saat kita membuka ibadah tidak ada orang-orang yang terkena, terutama di dalam gereja. Amin. Sabar itu adalah buah roh, maka pencobaan kita bisa lalui pada saat kita bersabar, saudara. Ya, kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Kalau kita perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10, Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-4 dikatakan begini, saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 dikatakan dalam kebenaran firman, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Saudara. Jadi orang dikatakan harus bersabar, karena dengan kesabaran kita bisa mencegah kesalahan yang lebih fatal lagi. Kesabaran adalah mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Alkitab memang mengajarkan kepada setiap kita supaya kita bersabar, karena di dalam kesabaran itu adalah satu buah roh yang ada di dalam setiap umat Tuhan. Jadi hari-hari ini kita diharuskan untuk banyak bersabar, saudara. Ya. Kita harus banyak bersabar dekat dengan Tuhan. Kita harus banyak bersabar hidup dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggung ini semua. Di dalam apa? Dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Alkitab dengan jelas katakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, saudara. Kalau keadaan yang terjadi hari-hari ini Tuhan izinkan kepada setiap kita, maka Tuhan katakan jangan tinggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan yang lebih besar lagi, yang lebih fatal lagi, saudara. Jadi jangan pernah kita menganggap kecil itu yang namanya kesabaran. Kesabaran adalah satu buah roh yang boleh ada bagi setiap jemaat dan umat Tuhan. Kesabaran dapat mencegah segala sesuatu kesalahan, kesabaran dapat mencegah segala sesuatu kesalahan yang lebih fatal lagi dalam setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. GBI mengajarkan kita untuk sabar, kita membuka apa? Gereja dan rumah Tuhan. Saudara. Saya yakin kesabaran ini ada maksud daripada tujuan Tuhan supaya semakin hari kita semakin apa? Dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan begini dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebaliknya kami menunjukkan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Kalau pencobaan-pencobaan yang ada hari-hari ini membuat setiap kita menderita, membuat kita mengalami kesesakan, bahkan kesukaran, Alkitab dengan jelas katakan supaya kita menahan penuh dengan kesabaran. Kenapa? Karena disitulah Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar buat kita. Jadi ini yang Tuhan katakan kepada kita, saudara. Ya. Sebaliknya di dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami pelayan Allah, di dalam menahan apa? Penuh kesabaran dalam penderitaan. Jadi hal-hal apapun yang terjadi hari-hari ini, Alkitab dengan jelas katakan apa? Supaya kita menahan penuh dengan apa? Kesabaran. Di dalam apa? Penderitaan. Penderitaan yang terjadi mungkin ada sesuatu yang membuat hati kita menderita, pikiran kita, bahkan kesesakan, bahkan dalam kesukaran-kesukaran yang terjadi hari-hari ini, saudara. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan kesabaran itulah yang dibutuhkan untuk kita bisa melewati segala sesuatu di dalam pencobaan. Banyak orang yang mengalami kesukaran, banyak sedang orang mengalami penderitaan, banyak juga orang sedang mengalami kesesakan. Tetapi memang kesabaran itu menahan segala sesuatunya dalam diri kita.
supaya kita mampu berjalan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan dalam menanggung derang, dalam penjara dan kerusuhan, bahkan dalam jerih payah dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus banyak tekanan, persoalan yang dia hadapi, tetapi kesabaran yang boleh ada di dalam diri Paulus itulah sehingga dia bisa melewati segala sesuatu. Mungkin cobaannya beda pada zaman Rasul, saudara. Ya, kalau zaman-zaman sekarang ini yang sedang dicoba dalam bangsa ini, bahkan dalam setiap hidup setiap kita adalah apa? Yaitu satu penyakit yang dikatakan COVID-19, virus yang tidak pernah kelihatan oleh mata jasmani kita, tapi kalau kita sabar dengan Tuhan, kita ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita, kita percaya kita bisa menanggung dan Tuhan berikan apa? Jalan keluar di dalam hidup setiap kita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, dalam berjaga-jaga dan berpuasa dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik. Alkitab dengan jelas katakan kepada setiap kita, supaya apa? Ada kemurnian hati kita dengan Tuhan. Kalau kita sabar, kita murni hati kita, memang itu betul datangnya daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini yang memampukan setiap kita. Jadi pencobaan apapun yang terjadi hari-hari ini dalam bangsa ini, bahkan dalam setiap hidup kita, yang diizinkan oleh Tuhan bisa kita lalui pada saat kita bersama. Ya, saya percaya hari-hari ini kita diuji kesabaran kita, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan sudah ingin banyak sekali membuka gerejanya, tapi diingatkan oleh sinode bersabar. Lebih baik terlambat daripada buru-buru terjadi sesuatu, saudara, menambah kesalahan-kesalahan yang banyak. Jadi yang kedua, di dalam pencobaan apa yang harus kita belajar hari-hari ini? Yang kedua adalah Alkitab dengan jelas katakan minta kekuatan daripada Tuhan, saudara. Jangan minta kekuatan dari yang lain, jangan minta kekuatan daripada manusia. Manusia terbatas, manusia semua sedang diuji, sedang mengalami cobaan yang sama. Semua manusia, semuanya harus bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Makanya Alkitab dengan jelas katakan minta kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Alkitab dengan jelas katakan di dalam kitab Galatia 2 ayat 5, karena ia memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul. Saudara, beban di dalam pelayanan rasul itu sangat luar biasa, tekanan-tekanan, ujian-ujian, bahkan banyak orang yang akan membunuh kepada Rasul Petrus. Tetapi kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Petrus itulah luar biasa terjadi. Saudara bayangin, pelayan sebagai seorang rasul aja butuh apa? Kekuatan daripada Tuhan, apalagi kita sebagai manusia biasa daripada Tuhan. Maka untuk melewati persoalan, pergumulan apapun seberat yang kita rasakan, kita bisa lewati pada saat kita meminta bantuan yang daripada apa? Tuhan. Kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah terbatas. Di dalam nat yang tadi kita sudah baca dikatakan apa? Pencobaan kita biasa yang tidak melebihi daripada kekuatan kita, karena ia adalah sumber daripada kekuatan yang akan memampukan kita untuk apa? Melewati segala persoalan, ujian-ujian diizinkan. Ya, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi daripada kekuatan kamu. Ia tidak akan membiarkan kita melebihi dari apa? Dari kemampuan kita. Makanya yang kedua ini harus apa? Kita minta kekuatan, karena pada saat ada kekuatan itulah ayat ini bisa kita lakukan, bisa kita lewati. Kenapa? Disitulah Tuhan akan memperjalan. Ya. Pada saat Tuhan katakan dia akan memberikan kekuatan, maka dia memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah apa? Kekuatan supaya Tuhan membuka jalan dalam apa? Jalan keluar di dalam persoalan. Ini luar biasa, saudara. Kalau setiap umat Tuhan dalam gereja minta kekuatan daripada Tuhan, kalau setiap orang-orang yang ada ya di muka bumi ini dia minta kekuatan daripada Tuhan, saya percaya maka kita bisa lewati bersama-sama, bangsa bisa melewati cobaan yang ada. Kenapa? Karena disitulah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga Tuhan katakan apa? Kamu dapat menanggungnya.
Kalau Tuhan katakan tidak melebihi dari kekuatan kita, berarti kita mampu menanggung. Kalau kita mampu menanggung berarti apa? Kita minta ada kekuatan Tuhan yang selalu baru. Alkitab dengan jelas katakan di dalam apa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana, lihat supaya bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kalau saudara hari-hari ini bisa sampai hari ini dalam keadaan kondisi sehat, baik adanya, itu bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kekuatan kita, tetapi Alkitab katakan bahwa itu kekuatan yang berlimpah-limpah yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Saudara masih keluar rumah itu masih sampai hari ini dalam keadaan sehat, itu kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan yang ada dalam setiap hidup kita, ya. Ini ujian yang ada ini baru 3 bulan, ya. Kenapa saya katakan baru 3 bulan? Karena Indonesia sedang merancang hidup baru, new normal, ya. Kebiasaan lama kita tanggalkan, pakai kebiasaan yang baru. Itu kan sebetulnya Alkitabiah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup sekarang hidup pola sehat, saudara, ya. Makanya nanti dalam hidupnya normal, ya, kalau kita sudah buka ibadah gereja, saya menghimbau semua kita harus memakai masker, ya. Kalau saudara jemaat yang ada pakai masker dalam gereja, ya, itu tidak menghalangi, ya, sopan kita dengan Tuhan, karena memang kita harus menjaga, ya, pakai masker, ya. Bahkan juga kita harus nanti masuk gereja harus ada cuci tangan, saudara, ya, harus ada cuci tangan. Pergumulan kita, saudara, supaya Tuhan berikan berkat kepada kita, supaya kita punya alat termogan juga, saudara, ya. Kalau ada alat termogan kita bisa pakai. Kalau belum punya, kita naik gereja, kita pertama harus cuci tangan semuanya, atau pakai hand sanitizer, atau pakai masker, gitu, ya. Karena itu aturan juga dari gereja-gereja Indonesia, dari Sinode Pusat, saudara, ya. Kalau sudah dibuka gerejanya, yang penting kita jaga diri kita, saudara, ya. Kita masuk gereja jangan kebanyakan kumpul di dapur seperti yang lalu-lalu. Begitu masuk duduk, begitu masuk duduk, ya. Jangan ngobrol di dapur karena sudah dilarang untuk kumpul-kumpul. Ya, itu waktu datang saudara cuci tangan terus masuk dalam gereja, jangan cerita dulu. Nanti akhirnya yang kita tidak inginkan terjadi, ya. Ibu-ibu nih terutama senang main di dapur, terutama dapur gereja, ya, Bu. Kalau kita sudah selesai ibadah, ya, nanti juga kalau bisa langsung cepat pulang, turun, jangan ngumpul lagi di dapur. Kita rubah, karena kan new normal, kita rubah semuanya, ya. Datang gereja langsung masuk rumah ibadah, setelah doa berkat turun, pulang, ya. Tuh, nanti masalah bersihin gereja biarin hamba Tuhan yang bersih, ya. Hamba Tuhan belakangan. Kenapa? Karena nanti habis ibadah pun kita harus semprot dulu dengan disinfektan. Sebelum ibadah, 1 hari sebelumnya kita sudah semprot, habis ibadah kita semprot lagi. Kenapa? Karena itu aturan yang normal, ya. Jadi mau nggak mau, ya, kita harus jalankan seperti itu supaya apa? Jemaat datang ke rumah ibadah terjamin. Secara apa? Secara manusia terjamin, ya. Bukan berarti kita kan ada Tuhan, memang Tuhan juga ajarkan nanti ayat yang ketiga, pola yang ketiga kita akan bahas di situ, saudara, ya. Jadi minta kekuatan daripada Tuhan nanti, saudara. Berlimpah-limpah boleh ada, ya. Kalau saudara hari-hari ini masih Tuhan izinkan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan, puji Tuhan karena Tuhan baik. Kalau saudara hari-hari ini juga ada yang dirumahkan, puji Tuhan, Tuhan juga masih baik kepada saudara, ya. Saya percaya ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Makanya minta kekuatan Tuhan yang apa? Berlimpah-limpah itu datangnya asalnya daripada Tuhan.
Filipi 4 ayat 13 apa saudara? Siapa yang hafal Filipi 4 ayat 13? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Yang sekarang ada apa perkaranya? Covid. Ya. Sekarang perkara apa lagi? Kita dirumahkan atau PHK nggak kerja. Masalah apa lagi? Ekonomi semakin hari. Ya. Dulu makan ayam daging, sekarang cukup makan ayam sama kecap. Ya kan? Itu masalah perkara, tetapi Alkitab sudah katakan ya, segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Kita bisa lewati karena bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, saudara ya. Saya yakin sekali saudara ya, bersama dengan Tuhan pasti ada jalan. Selama kita percaya, masalahnya saudara percaya enggak? Saudara bersandar enggak? Saudara melekat dengan Tuhan? Pada saat kita melekat dengan Tuhan ada jalan keluar. Jadi hari-hari ini yang tadi dikatakan apa? Pencobaan yang kita alami bisa kita lewati bersama dengan Tuhan pada saat kita bersama. Yang kedua, minta kekuatan daripada Tuhan. Ya. Sekarang setiap manusia lagi diuji antara kesabaran dan minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, stres menghadapi ujian yang ada hari-hari ini. Coba saudara bayangin, ya kan? Udah keluar rumah takut sama si COVID. Ya, kadang-kadang kita lebih takut sama COVID daripada apa? Petugas PSBB. Ya, berapa banyak orang melanggar PSBB saudara ya? Naik motor sendiri masih ada boncengan, naik motor harus pakai sarung tangan, dia nggak pakai sarung tangan, ya. Yo. Tapi kalau kita dengar di situ ada COVID, udah ketakutan kita, ya kan? Ingat saudara, masih banyak penyakit yang menakutkan daripada COVID-19, ya. Jangan selalu membesarkan COVID-19, ya. Sampai gara-gara COVID kita takut keluar rumah, kita takut belanja, kita takut akhirnya kita mati di dalam rumah, nggak ada orang yang tahu karena sebab takut semua. Ya kan? Jangan saudara, ada waktunya kita keluar rumah, ya. Coba ya apa supaya kita bisa makan, beli telur, beli minyak. Enggak, kita mau makan aja, nggak mau, entar ketemu orang kena COVID lain sebagainya. Waduh, repot saudara. Sampai kita mau beli air isi ulang aja sampai takut juga saudara. Itu udah kelewatan ketakutannya. Kalau udah ketakutan sekali, itu bisa jadi dosa. Nggak percaya lagi dengan Tuhan. Ya, COVID-19 belum hilang, ya. Tapi pemerintah luar biasa mengambil satu keputusan, new normal. Ekonomi Indonesia sudah mulai terpuruk, jangankan Indonesia ya. Rumah tangga ekonominya sudah mulai merosot drastis. Ya, seperti puncak dari gunung Everest menjulang. Luar biasa. Satu Petrus 1 ayat 5, saudara perhatikan di situ. Kita minta kekuatan daripada siapa? Tuhan yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah terbatas. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Berarti hari ini sampai detik ini kita dipelihara oleh apa? Kekuatan Tuhan. Bukan karena diri saudara dan saya, tapi kekuatan Allah. Karena apa? Imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Karena kamu beriman dengan Tuhan, itulah sampai hari ini saudara masih dipelihara dengan burung di udara dia pelihara. Luar biasa ya. Saya punya burung di atas saja itu terpelihara sendiri. Ya. Luar biasa ya. Burung yang dari Lampung itu terpelihara sampai hari ini. Lompat-lompat nggak pernah takut sama COVID. Saudara bayangin, kalau pintunya saya buka pasti dia terbang keluar. Yang ketiga saudara ya, yang pertama bersabar, yang kedua minta kekuatan dari Tuhan, yang ketiga apa? Berjaga-jaga, itu bagian kita. Makanya tadi saya mau katakan ya, di dalam hidupnya normal tadi,
kita datang, naik gereja, cuci tangan dan sebagainya, masuk gereja, setelah doa berkat, langsung pulang. Jangan terlalu banyak ngobrol. Ya, biasa aja saya hello. Dan kita tidak ada jabat tangan nanti ya saudara. Halo, new normal ini tidak ada jabat tangan. Dari sinode diperintahkan untuk tidak ada jabat tangan, tetapi kita berjabat. Saudara tahu nggak? Pernah datang ke ini nggak? Mana ya? Yang kalau salamnya begini gimana? Hah? Pang Informa jauh-jauh. Kalau saudara masuk ke mana tuh ini ya, apa namanya ya, mall, kita disambut dengan tangan di dada kan. Nah, jadi kita salamnya begitu, satu dengan yang lain, tundukkan kepala ya, tundukkan kepala, jangan gini, jangan gitu, itu namanya menantang arah. Ya, selama new normal ya dihimbau dari Sinode Gereja Bethel Indonesia untuk tidak salaman. Kecuali saudara dari rumah udah pakai sarung tangan semuanya, sarung tangan plastik ya, kita bisa salaman. Jadi antara plastik dengan plastik, cuma kan repot ya. Begitu saudara buka keringetan, tangannya keringetan, nggak enak ya buka Alkitabnya. Jadi itu nanti kita harus jaga. Itu kenapa? Karena Alkitab dengan jelas katakan apa? Tetap berjaga-jaga, itu bagian kita tetap berjaga-jaga. Ya. Bukan berarti Tuhan sudah jaga pelihara saudara semau-maunya. Oh jangan. Ya. Mungkin karena saudara saking berimannya, karena apa namanya, kan Tuhan besertaku, saya mau ke rumah sakit atlet, mau lihat mereka. Oh jangan. Jangan uji coba. Ya, cukup buat saudara melakukan kegiatan saudara percaya, saudara dilingkupi, saudara juga berjaga-jaga dengan pola yang ada. Ya, orang Indonesia ini kan kebanyakan semau-maunya saudara. Ya, sekarang diajarkan pola bersih. Waduh, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begitu. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat aman ditelan. Sadarlah dan berjaga-jagalah itu bagian daripada kita, bukan bagian Tuhan. Ya, ayat ini diperintahkan oleh Tuhan, ada bagianmu supaya kamu sadar, berjaga-jaga. Kalau memang sekarang ada masa COVID-19, kita sadar COVID itu masih ada. Ya, mungkin sampai tahun ini juga masih ada, tetapi ingat kita berjaga-jaga. Kalau bagian kita lakukan, ada bagian Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita bisa lewati sampai apa? COVID-19 habis. Ya, masa kerja baktinya dia, masa bakti. Ya kan? Makanya Alkitab dengan jelas katakan, makanya Alkitab dikatakan juga di dalam ayatnya ke-9, lawan dia dengan iman dan teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini digenapi. Ya, saudaranya saudara yang ada dimanapun sekarang menanggung penderitaan yang sama. Ya, di luar negeri, ya, sama. Dia punya papi ada di Belanda menanggung sama. Geraldine papanya yang kerja di sama. Pak Yosef yang punya saudaranya di luar kota sama. Wahyu, Pak Edi semua, siapa lagi? Joan semua, Marisi juga yang punya saudara ada di Bandung sama. Ya kan? Bahkan di Medan sekalipun sama. Jadi memang disinilah yang Tuhan katakan, ya. Lawan dengan iman, lawan dengan percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita semua di dalam dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama adalah apa? COVID-19, seluruh dunia menanggung. Yang kedua apa? Ekonomi. Ya, sudah mulai menipis. Saudara bayang. Ya. Iya. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa lewati. Ya, minta kekuatan Tuhan, ya, supaya nanti kita percaya
lewati bulan Juni ini. Saya percaya di awal bulan Juli kita sudah mulai membuka ibadah. Amin. Ya. Walaupun di dalam wali kota memerintahkan, bahkan Kabupaten Bogor semuanya juga sudah mengizinkan rumah-rumah ibadah boleh membuka, ya. Tapi puji Tuhan saudara, setiap gereja dikatakan lagi sadar dan berjaga-jaga. Lebih baik kita terlambat daripada kita kena, ya. Jadi yang lebih baik terlambat itu dalam ayat ini ya, jangan dipakai lebih baik terlambat di konteks yang lain, jangan. Betul, ya. 3 hal yang kita belajar hari ini saudara ya. Pencobaan ini bisa kita lewati pada saat kita sabar, minta kekuatan Tuhan dan tetap berjalan. Kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus saudara. Mari saudara kita angkat pujian ini sebelum kita masuk sakramen perjamuan kudus. Turut bekerja dalam segala perkara, Allah berkuasa segalanya. Yesus yang lupa kasih semua masalah. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia akan tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Dari awal Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus yang mengatasi semua masalah di segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari angkat roti ini melebihi atas kepala kita. Kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menerima tubuh dan darah Yesus. Ampuni orang yang bersalah kepada kami, kami lepaskan pengampunan supaya dosa kami diampuni Tuhan. Kami berdoa bahwa roti dan anggur ini bukan sekedar lambang, tapi tubuh darah Yesus sudah mati buat menebus dosa, sehingga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kami menjadi baru, hidup kami dipimpin oleh-Nya Tuhan. Haleluya. Mari angkat hostia, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan ya. Terima kasih ya Tuhan. Berikan Roh-Mu kekuatan kepada setiap jemaat. Roh-Mu yang memberikan kekuatan yang berlimpah, sehingga kami bisa menanggung semuanya dan kami bisa lewati ini semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami, berikan kekuatan yang baru atas setiap kami, kekuatan yang berlimpah Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan buat setiap kami, jemaat Tuhan, pergumulan, persoalan, tekanan apapun yang sedang dialami, kami percaya Tuhan jangan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini online dalam ibadah, yang ada dalam keluarga hadirat-Mu, yang ada di dalam rumah tangga mereka. Tuhan turunkan berkat-berkat Tuhan atas setiap mereka. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap mereka yang hadir hari ini lawatan Allah, curahkan Roh-Mu, curahkan berkat-berkat Tuhan dan buka jalan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya pencobaan yang kami alami biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatan kami. Tekanan-tekanan, desakan-desakan atau apapun Tuhan, himpitan-himpitan, ekonomi dan segalanya, kami percaya di dalam nama Yesus hari ini ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Tinggal kami berdoa setiap jemaat-jemaat yang di PHK, yang di rumah, yang hari ini penghasilannya menurun, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang buka jalan, Engkau yang berkati dalam nama Yesus. Setiap mereka yang diberkati Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami naikkan doa syafaat kami hari ini Tuhan. Kami serahkan keluarga demi keluarga jemaat, keluarga Pak Yosef, istri, anak-anak, semua lawatan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan dan buka jalan di dalam nama Yesus hari ini Tuhan. Karena kami percaya pencobaan yang dialami biasa buat kami, tidak melebihi dari kapasitas kemampuan kami, karena Roh yang berlimpah-limpah itu memberikan semua kekuatan. Lawat dan berkati, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami juga perlu berdoa buat keluarga Pak Bambang Tuhan, dalam nama Yesus, dan anak-anak diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati lebih lagi kesehatan, kekuatan, tetap dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus, bukan COVID-19. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Edi, istri, anak-anak, semua lawatan-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Curahkan berkat-berkat-Mu, kesehatan di dalam nama Yesus, dan buka jalan rencana pergumulannya. Jauhkan keluarga ini dari sakit penyakit, bukan dari COVID-19. Kami juga rindukan berdoa buat Maria yang mungkin beberapa hari ini akan melahirkan, campur tangan daripada-Mu. Permudah segala sesuatu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Anaknya dalam kondisi sehat Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga Bapak ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati Bapak, buat Bapak, Ibu, istri, anak-anak semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, pergumulan apapun terus Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Jauhkan mereka Bapak dari sakit penyakit, bahkan dari COVID-19 di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu sendiri,
Hari ini tidak bersama dengan kami percaya Engkau juga berkati lawat mereka Tuhan. Jamah mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit bahkan dari COVID-19 di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga Ibu Modi, istri dalam nama dan anak Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati Bapa, kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Apapun menjadi pergumulannya ya Tuhan dalam nama Yesus, berjalan Tuhan, berkati ya Tuhan. Doakan mereka semua di dalam nama Yesus, bahkan dari sakit penyakit, bahkan COVID-19. Berkati juga buat papanya ya Tuhan, dimanapun ada. Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa. Lawatan Tuhan buat keluarga Pak Joki, istri, anak-anak semua diberkati Tuhan. Kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus, dan buka jalan dalam rencana pergumulan-Mu. Haleluya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan dari COVID-19. Kami berdoa buat orang-orang yang ada di yayasan Tuhan, Lasma, bahkan juga Helena, Paulina semuanya. Engkau berkati mereka Tuhan, buat kesehatan mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Bahkan setiap orang-orang yang ada dalam yayasan juga dijauhkan dari COVID-19 dan berkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua kami yang ada di dalam rumah ini, hadirat-Mu yang ada, Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau pakai kami lebih lagi melayani Tuhan dan buka jalan dan rencana pergumulan kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan bangsa negara ini supaya dalam hidup new normal semuanya dalam keadaan baik-baik Tuhan. Di dalam nama Yesus berjalan, ekonomi bangsa ini dipulihkan, bahkan kesehatan semakin hari bangsa ini dipulihkan oleh-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat rencana pergumulan gereja-Mu ya Tuhan, buat biaya perpanjang bulan Juni ini Tuhan, Engkau campur tangan melalui persembahan-persembahan jemaat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati. Bahkan rencana-rencana kami akan membeli juga Tuhan termogan, kami percaya Tuhan campur tangan semuanya di dalam nama Yesus. Dialah fasilitas yang kami butuhkan dalam gereja-Mu Tuhan yang memenuhi semuanya. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita kiranya Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memperluas ladang berkat-berkat buat jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Seluruh Tuhan memperluas ladang pelayanan buat gereja-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini kami percaya dalam ibadah online service kami melalui aplikasi Zoom, kami percaya Engkau turun tangan atas setiap kami di rumah kami masing-masing. Angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang berkelimpahan datangnya daripada Allah Bapa di surga dan cinta begitu amat mantu dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang membawa kita naik dan tetap turun, berhasil dan bukan gagal sampai Tuhan menjemput saleh-salehnya di awan permai. Kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati.